Menyantap hidangan makanan dengan harga murah, atau mungkin hanya sekedar menjadikan tempat bercakap dengan secangkir kopi. Begitulah tujuan kita datang ke pedagang kaki lima. Tentunya, tidak semewah layaknya di coffee shop atau restoran ternama. Tetapi soal kenyamanan rasanya juga tak jauh beda. Beginilah potret PKL yang berada di sepanjang Jalan Srikana. Warung-warung yang berada di tepi jalan ini dulunya tidak sepadat yang nampak di video. Dahulu, hanya beberapa warung bekas penggusuran di Jalan Airlangga yang menepati Jalan Srikana ini. Seiring dengan berjalannya waktu, pada akhirnya Jalan Srikana dipenuhi dengan warung-warung para pedagang kaki lima. Tak hanya sebatas dipenuhi dengan warung, sekarang ini justru dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Biasanya katanya yang Nah, nama saya Tresmono Rahmat. Saya menempati di warung ini sejak tahun 2012. 79. tempat tinggal Bapak di mana? Tempat tinggal saya di Desa Tulungagung. Alamat lengkapnya Desa Ketanon, RT 03, RW 03, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Di warung ini jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 05.00 sampai 05.00, 24 jam. Penghasilannya itu biasanya berapa, Pak? Nah, kalau penghasilan karena melihat daripada harga pasar. Kalau pasar harganya agak menurun, kita bisa menyimpan. Kalau enggak ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari makan. Sebelum di sini tuh jualan di mana, Pak? Atau ada Nah, pekerjaan lain? masalah itu pada waktu kampus B masih ada tempat jualan PKL yang sekarang ditertibkan di sebelah selatan ini, saya dengan Pak ngirim nasi bungkus. Warung-warung itu banyak sudah kenal dengan saya semua. Tapi sebelumnya ya jualan di kampus B depan itu, Pak? Oh enggak, hanya kirim-kirim aja. Kirim nasi bungkus. Ceritanya gimana, Pak? Kok bisa mendirikan akhirnya di sini? Nah, kebetulan kita akan mau merubah nasib ya. Kita selalu capek ngantar kirim. Saya melihat lokasi ini sepi. Belum ada yang jualan, kecuali Sogo sama Pak Jumawan yang di ujung. Saya mencoba menempati lokasi ini. Berarti dulu masih sepi, benar-benar Sepi, nggak ada orang. Di sebelah situ tempat parkir sepeda dari kampus B. Saya bertekad untuk berjualan di sini sampai saat ini. Awalnya saya jualan di sini karena kan dari Purna Angkatan Darat. Pada waktu tahun 85, gaji pokok saya tidak mencukupi. Saya harus menghidupi 4 orang anak. Jadi 6 saya dengan ibunya. Dan biasa berbuat yang tidak, saya berusaha. Barang yang halal kita susah payah merembeng makanan-makanan sampai di Mulyasari di kampus C. Untuk menurut kebutuhan karena masih perlu biaya untuk sekolah. Anak saya yang paling tinggi banyak pendidikan SLTA, tidak ada sampai tingkat mahasiswa, tidak ada karena tidak mampu. Kalau biasanya yang kayak di sini tuh siapa, Pak, yang cangkruk itu? Nah, teman-teman dan mahasiswa, mahasiswi dan orang luar hanya sebagian kecil. 90% dari teman-teman mahasiswa. Ini listrik atau airnya itu dari mana? Nah, listrik ini pertama kali saya jualan, saya nyalur di pos RT. Nah, karena pos RT keberatan, saya pasang sendiri token. Jadi saya mandiri. Kalau airnya, Pak? Air saya beli, pam. Yang cerita kemarin didatangi Satpam Uner itu gimana, Pak, ceritanya? Nah, Satpam Uner memang pertama dia datang di sebelah barat, di Pak Jumawan. Tanya, dikira saya purnawirawan atau pensiunan dari UNER.
Enggak Pak, saya dari Angkatan Darat, Pak Jemawan itu udah betul. Loh, Bapak jualan ini sejak tahun kapan? 2012. Sudah itu, tidak ada pertanyaan lain. Terus meninggalkan tari-tari semua di sana, informasi bagaimana. Kalau Bapak sendiri dengar isu penggusuran ini enggak, Pak? Soalnya kan kemarin juga kita dapat laporan kalau di sini itu didatangi. Mungkin bisa dijelaskan kronologi. Ya saya memang dengar itu baru info ya. Kalau toh memang digusur, saya juga merasa keberatan. Karena digusur dia harus menyiapkan relokasi. Masa mau membunuh sekian orang? Masyarakat Indonesia miskin sudah berapa, mau dibunuh lagi. Satu kurang sepakat. Kalau ada relokasi, oke. Dengan cara pun apa yang dikehendaki, oke. Suatu misalnya, suruh menyewa bangunan, oke, asalkan jangan sampai memberatkan. Harus melihat penghasilan dari yang lain. Jangan memandang orang ini laris, penghasilannya belum tentu. Kalau misal isu penggusuran ini memang benar terjadi dan akhirnya warung ini digusur, itu respon Bapak gimana, Pak? Nah, respon saya semua disiapkan dulu relokasinya. Jangan asal digusur aja, terus kita bagaimana? Membongkar taruh di mana? Apakah ada lahan untuk merawat barang-barang bongkaran? Kan tidak mungkin. Nah, harus disiapkan relokasi di mana? Misal kalau akhirnya nih Pak, ya nyuwun sewu, misal akhirnya Pak digusur terus pemerintah atau UNED nggak menyediakan relokasi, itu nanti Bapak ke depan bakal gimana, Pak? Apakah masih jualan atau ganti kerjaan lain? Terus tetap jualan, kita memang mantap pacaran itu untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Tetap saya jualan. Dimanapun saya jualan. Soal pembeli rame dan sepi kan tergantung dari pelayanan kita saja. Ada nggak Pak yang mau disampaikan ke masyarakat luas atau khususnya mahasiswa atau ya masyarakat luas yang melihat video ini, Pak, yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton Sekarang, video ini? ya untuk saran saya dan juga pertama saya ucapkan terima kasih atas ide untuk membantu dari PKL khususnya Srikana. Di luar itu saya mengimbau kepada semua PKL di seluruh Indonesia jangan sampai gentar menghadapinya. Memang kita sadar semua dibenturkan dengan perda. Saya berani berbicara dimanapun. Karena saya saksi kunci pada waktu saya menghadapi di Kodam 15 Patimura. Dibentur sampai saya mengeluarkan tembakan untuk meredak. Disitulah saya tahunya kalau PKL selalu dibentur-benturkan dengan perda. Saya sering mengikuti dari media cetak. Oh memang betul. Jadi apa salahnya saya bicara. Dan saya memang mengimbau semua harus kompak. Nama Mas, nama. Nama saya Petro. Terus mahasiswa atau gimana Mas? Di sini? Iya, saya mahasiswa di UNER dekat sini. Oke. Terus biasanya di sini ngapain Mas? Biasanya di sini ngopi sih, kalau enggak ngeteh kayak gitu, nongkrong. Oke, sama teman-teman gitu ya Mas? Iya. Terus menurut Mas ini kan tempat banyak ya Mas, tapi kenapa harus di sini Mas? Ya, soalnya di sini nyaman Mas. Jadi kita bisa berdiskusi, bersenda gurau di mak ini. Saya Eko, domisili Jojoran, asli Surabaya, usia 36 tahun. Saya jualan di sini kurang lebih 3 sampai 4 tahunan. Sebelumnya kan dulu di trotoar kampus B itu, trotoar letter L itu kurang lebih udah 5 tahun di situ. Mas Eko sendiri, baik yang di letter L dulu maupun yang sekarang itu, kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa sih Mas? Kalau dulu di letter L memang dulu pagi kan nggak boleh jualan, jadi saya bukanya sore. Bukannya sore. Sampai anak-anak kuliah
habis atau selesai ngopi. Kalau di sini saya buka mungkin mulai jam 12, jam 1-an lah. Nah, soalnya jaga sendiri. Siapa aja sih kira-kira yang datang ke sini kayak gitu? Ya paling dominan sih memang anak mahasiswa, meskipun yang sudah alumni ya, itu masih banyak yang datang ke sini. Masyarakat umum misalnya pekerja-pekerja itu ada juga. Kalau untuk penghasilan sama pengeluaran ya memang kan kita kan nggak bisa mematok harga ya. Kalau untuk per hari kotor aja gitu ya, ya kurang lebih lah antara 300 sampai 400 kotor ya, segituan per hari. Ya, tinggal kalikan aja 1 bulan gitu aja. Nah, untuk kendala-kendala yang ada itu kayak misalnya listrik, air itu apakah ada sih Mas? Ada memang. Kita selama ini memang waktu di trotoar itu memang nggak ada istilahnya kayak pungutan kayak gitu atau pembayaran kayak gitu nggak ada. Kalau di sini memang ada untuk pembayaran listrik lampu per bulan kurang lebih 100 lah. Kalau di sini memang tanya kita nggak tahu karena waktu kita relokasi kan memang wacananya dari dulu itu memang untuk dipindahnya ke sini dari dulu. Nah di waktu itu kita sempat demo juga sih waktu relokasi yang dari trotoar itu di sini sempat demo pengajuan ke pihak rektorat, tapi ternyata rektorat sudah menyerahkan semua ke pihak Pemkot. Terus akhirnya pihak Pemkot yang merelokasi ke sini. Untuk kendala-kendala baik dari apa ya, mungkin segi lingkungan dan lain-lain, mungkin dari eksternal juga dari Pemkot dan lain sebagainya, itu apa masih ada sih Mas kayak gitu? Kalau untuk selama ini di sini nggak ada. Kalau di sana memang dulu kita was-was, memang waktu itu kan di trotoar. Trotoar kan kita tahu untuk pejalan kaki kan, kita gunakan buat usaha. Saya sempat mengamati sama teman-teman di sekitar lingkungan ini kan kebetulan ada tempat pembuangan sampah. Ya, Nah, ini kira-kira buat Mas Eko apakah cukup mempengaruhi gitu nggak untuk jadi sebuah kendala pada Kalau aku rasa nggak seberapa berpengaruh sih, mungkin cuma parkir gerobaknya yang berpengaruh. Kalau untuk nggak beraturan kan, kalau mungkin memakan jalan apalagi kalau bisa ditata lebih baik. Apakah Mas sempat dengar nggak sih isu-isu yang kemudian muncul kayak gitu? Mungkin ada isu relokasi lagi atau apa kayak gitu? Ya kalau masalah isu itu saya dengar-dengarnya malah dari sampean-sampean ini, dari pihak mahasiswa. Sebelumnya belum pernah ada yang pernah survei ke sini, soalnya apa, saya bukanya kan siang, apalagi waktu itu mungkin kalau nggak salah puasa ya. Puasa itu aku malah bukanya sore. Jadi katanya survei ke PKL sekitar sini siang. Makanya saya nggak tahu sama sekali kalau masalah itu. Malah dengar dari sampean-sampean ini kalau ada relokasi. Sempat ngobrol ya terutama sama PKL sebelah ini ya, yang aku tutup ini Pak Juki. Ya saya cuma cerita kalau memang ada win-win solution yang terbaik buat PKL, bisa kita untuk berjualan lagi, nggak masalah. Kalau memang nggak ada istilahnya win-win solutionnya yang terbaik buat PKL, ya mungkin kita akan berusaha untuk demo lagi kayak dulu, mungkin dibantu sama mas-masnya ini. Nah, misal memang penggusuran benar-benar terjadi, nah respon Mas sendiri bagaimana sih kayak gitu? Ya saya rasa sih ya nggak setuju lah, apalagi kita sebagai pedagang kecil ya, kalau istilahnya sandang pangan kita mencari nasi, usaha direlokasi gitu nggak setuju. Tapi kalau memang ada win-win solusinya yang terbaik buat para PKL, saya bisa istilahnya saya setuju lah kalau memang yang terbaik lah buat PKL. Selama ini memang waktu direlokasi ke sini kita kan dilepas. Jadi siapa yang menempati dulu dia yang dapat yang agak besar. Terus yang takutnya, yang saya takutkan selama ini benar-benar terjadi Mas. Kita memang perwakilan untuk ke atas kita kan nggak ada Mas. Kita mungkin ngasih sarannya itu semua ke mahasiswa ya, yang menaungi kita waktu itu, yang membackup kan dari mahasiswa FISIP sama hukum waktu itu. Itu kita bilang gimana sarannya, apa ini yang terbaik lah buat PKL. Ojo, kita kan PKL-nya banyak di letter L kan banyak. Jangan sampai wong sing disi-disian teko boleh nggon sing rodok gede. Sedangkan sing terakhir dapat tempat yang kecil. Kalau boleh tahu, apakah ini tuh mata pencarian yang utama? Kalau untuk saat ini saya iya, seperti saya sendiri inilah, karena apa, ini mata pencarian saya yang paling utama kayak gitu. Saya sebelumnya terima kasih lah udah dibantu sama teman-teman mahasiswa, udah bantu sampai bela-belain kayak gini. Saya terima kasih sebagai pedagang, saya berterima kasih sama sampean-sampean semua bisa dibantu.
Ya untuk yang punya istilah kebijakan lah, terutama mungkin entah dari pihak UNER-nya ya, entah dari pihak UNER atau dari pihak Pemkotnya sendiri, kebijakannya kita sebagai orang kecil ya, PKL ya, lebih baik kalau istilahnya hal-hal kayak gitu, istilahnya kalau memang belum bisa dipatenkan, buat segera dipatenkan atau istilahnya diberikan solusi yang terbaik buat kami semua, istilahnya oke saya buatkan sentra, jalan kayak gitu. Oke ini saya patenkan nggak bakalan nanti direlokasi lagi, istilahnya kayak gitulah. Keinginan kita sebagai seorang pedagang yang utama cuma itu aja. Kepastiannya yang pasti. Ini aku langsung istirahat sambil minum kopi, minum air putih. Ya, nama saya Martin ya, sesuai dengan itu. Ya, dari umur 47. Umur 47. 47. Asalnya Tenpun. Asalnya dari Lumajang. Asal ten Lumajang. Ya? Lumajang ya. Bapak sudah berjualan berapa lama Pak ten mriki? 22 tahun. 22 tahun. Berarti udah dari tahun 99. 99. Si zamannya itu kan ini sudah ganti 3 kali. Mulai kampus pertama itu kampus extension. Kampus extension. Extension mari ini ganti D3. Mari gitu ganti formasi. Kenapa sekarang? Vokasi ya. Jadi Nah, Bapak niki jualan ten mriki dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? dari jam 9 sampai kalau sekarang ya. Kalau sekarang itu sampai jam setengah 10 kata. Jam 9 sampai setengah 10 malam. Ya, ya. Awal-awal ini kalau kemarin-kemarin yang belum belum itu jam 5 kukut gitu. Jam 5 pagi. Ya, enggak jam 5 sore kukut. Kalau sekarang agak molor soalnya sepi gitu. Jadi jualan apa ini? Per hari ini di sepi napa rame, Pak? Sepi, Mas. Sepi, Bu. Sepi ya. Karena adanya pandemi ini, Bu. Ya, adanya COVID-19 itu. Oh, bisa nggih, Pak? Napa dulu itu bisa berjualan ten mriki? Iya, Mas, soalnya dulu zamannya extension itu rame, Mas. Terus lama-lama itu 2003 extension pindah sana, di 3 pindah sini. Akhirnya kenal sama anak-anak di 3, jadi akhirnya terus di sini gitu. Sama anak-anak mahasiswa itu dikasih apa itu? Terpal gitu, Mas, bongkar pasang gitu dulu gitu. Rata-rata niki yang cangkruk mahasiswa nopo? Ya kadang-kadang orang-orang sampah gitu cangkruk di sana. Ya rata-rata mahasiswa lah, Mas, di sini. Ya gak sekedar cangkruk toh, Mas. Soalnya kalau ada kuliah itu kerap tugas di sini gitu. Yang kuliah yang rumahnya jauh sih ada sore ada kuliah pulang di sini cangkruk, gak sekedar cangkruk nunggu kuliah gitu. Tempat TPS mriki ganggu warunge Bapak mboten? Oh, boten ganggu, boten. Kalau bau-bau itu mungkin kebiasaan sudah bau, cuma kan anak-anak sudah kebal gitu. Sudah kebal, terbiasa gitu. Jadi gak ada masalah gitu loh. Misal kalau sumpama Pak nggih enten penggusuran. Nah, bagaimana sih Pak respon Bapak niku terkait penggusuran dari pihak UNER maupun pihak Pemkot? Aduh, agak Misal nanti kalau relokasi niku tanggapan Bapak gimana? agak keberatan gitu, Mas. Di mana gitu loh. Iya. Soalnya itu mulai dulu jualan di sini, sandang pangan di sini gitu loh, Mas. Buat bayar kuliah gitu, Mas. Yang satu SD gitu. Yang satu kuliah 2, Mas. Kalau sumpama gitu Pak. Solusi terbaik dari UNER niku nopo Pemkot niku kan ada relokasi nih Pak. Relokasi maksudnya dipindahkan. Niku respon Bapak gimana? Ya kalau saya mampu ya ikut gitu lah. Kalau nggak mampu ya nggak ikut.
Kalau jualan seperti itu kan penghasilannya kan gak ada mas, kalau Tentu ya. gak tentu soalnya ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri harapannya apa? Ya kalau bisa ya tetap di sini gitulah. Ini tadi waktu istirahat. Habis nyapu langsung istirahat sambil minum kopi, minum air putih. Berarti kalau tiap istirahat itu di sini ya, Pak? Iya, kayak istilahnya di sini tuh base camp. Oh, kayak gitu. Ngantuk tidur. Tapi ini kalau iya. Nama saya Pak Jemawan. Umur saya sekarang 62 tahun. Saya di Surabaya, sekarang bertempat di alamat Jejuran 5 Timur, Blok C nomor 4 Surabaya. Asli Pacitan, mulai 2004. 2004 ini warung. Dulunya bukan warung, dulunya cetak foto kilat. Ya, iya di sini itu sudah ada 10 tahun juga. Jadi sebelumnya sudah 10 tahun, yaitu tadi cetak foto. Yaitu juga saya juga anak mahasiswa UNER gitu loh. Kan karena dekat sini otomatis anak mahasiswa itu kalau cetak foto ke saya dulu. Terus karena waktu lama-kelamaan cetak foto itu tidak berlaku, tidak laku hitam putih, pakai berwarna, otomatis saya tidak laku. Ya. Makanya saya ganti profesi untuk warung, mulai 2004. Bapak kenapa kok berkeinginan buka warung? Apakah ada ajakan dari teman-teman Bapak atau mungkin keinginan Bapak sendiri untuk buka warung di sini? Ya, karena juga keluarga saya dari desa juga berdagang, usaha kecil-kecilan, ya, usaha kecil-kecilan bukan besar. Lek besar saya tidak tempat di seperti ini. Jadi kecil-kecilan memang ya memang kecil lah. Bisanya kecil. Kalau mau cari tempat yang besar kontrak kan biasanya keberatan. Jadi maunya itu yang tidak bayar gitu. Yang tidak bayar. Terus Bapak tahu lokasi ini dari mana Bapak? Ya, dulu kan saya mulai habis nikah kan saya kontrak di Srikana. Srikana Timur. Jadi tiap hari masuk sini saya. Nah, di sini kelihatannya ada tempat yang bisa untuk usaha, baru saya punya ini. Terus ini kan berarti sebelumnya belum ada yang pakai ya Pak? Belum ada, kanan kiri belum ada. Yang ada hanya di ujung sini saja. Terus terkait perizinan itu bagaimana ya Bapak? Kan ini tanahnya kan belum ada yang pakai, nggak tahu punya siapa. Nah itu terus masalah perizinannya gimana Bapak? Ya memang tidak ada perizinan. Oh jadi langsung mentami saja, langsung mentami saja. Karena itu tadi, karena menurut saya tempat ini aman, dia agak dalam lah, tidak seperti di depan. Nah di depan kan otomatis dari Pemkot kan tidak boleh jualan. Kalau Bapak sendiri tahu nggak ini tanah punya siapa? Ya saya karena tahu saya tanya kepada ahli hukum. Ya. Oh tanya ke ahli? Iya kebetulan saya juga tanya ahli hukum. Di sini pagar UNER ini ke dalam ini milik UNER. Nah, kalau ini pagar ke sini yang menguasai Pemkot. Oh, jadi ini tanahnya punya Pemkot? Pemkot, iya. Karena hanya saja bersinggungan dengan UNER, baru otomatis UNER juga mempunyai kepentingan gitu loh. Gitu. Jadi,
ini kan Bapak kan tempatnya di sini, nggak tahu kan ini, maksudnya perizinannya kan nggak izin siapa-siapa. Nggak ada Jadi izin siapa-siapa. ini Bapak nggak ada biaya sewa dan segala macam ya Bapak? Ya kebetulan nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau boleh tahu nih Bapak bukanya setiap jam berapa ya Pak setiap harinya? Ya rata-rata jam 7 atau setengah 8 sampai akhir-akhir ini jam 10. Oh jam 10. Karena ya selama pandemi ini kan tidak boleh malam-malam. Sebelumnya ya sampai saya pernah 24 jam juga pernah. Sebelum pandemi 24 Iya, jam ya Bapak? iya. Terus akhirnya ada pandemi ya kita mengikuti aturan pemerintah. Kalau dulu sebelum pandemi kan pembeli itu kan umum. Ya siapa saja boleh, termasuk teman-teman mahasiswa. Itu sini ini tepatnya mahasiswa attention kalau dulu. Sekarang ada D3. D3 itu ngumpulnya di sini karena banyak yang kenal sama saya. Sekarang setelah pandemi, ya karena tidak ada kuliah, ya jarang-jarang teman-teman mahasiswa ke sini. Mungkin selain usaha warung kecil-kecilan ini, apakah Bapak ada usaha lain Bapak? Wah, enggak ada sama sekali. Jadi ini pekerjaan utama Bapak ya? Iya, sekarang ini. Kalau dulu ada, saya kan pernah jadi pegawai honorer, UNER. Ada kira-kira 13 tahun. Karena saya kebetulan masuk sudah tua, jadi sudah umur 58 baru saya berhenti. Dulu sekarang tidak ada, walaupun bekasnya pegawai UNER tapi kan honorer. Jadi tidak ada pensiunan. Sama sekali tidak ada. Jadi ini utama, cari nafkah utama dari sini. Selama berjualan di sini, apakah ada kendala yang Bapak hadapi? Ya mestinya tidak ada. Dulu tidak ada. Waktu dulu itu ya kendalanya mestinya di depan itu, warung depan. Karena di depan itu memang di trotoar. Jadi sini hanya ikut-ikutan saja. Kalau di sana undangan akan diobrak, sini juga dikasih. Tetapi ternyata ya tidak, pelaksanaan tidak sampai di sini gitu. Ya, jadi menurut saya sebelumnya itu memang tidak ada kendala. Hanya saja kalau ada wali kota akan mengunjungi tempat sampah itu ya memang kendalanya saya itu suruh tutup atau pindah dulu. Kalau dari Bapak sendiri ya, bagaimana hubungan Bapak dengan PKL yang ada di sana, PKL sebelah sana, PKL sebelah itu, apakah ada permasalahan atau dari mana Bapak? Saya kira tidak ada, ya biasa-biasa saja, tidak ada. Aman ya? Aman. Katanya dulu pernah ada paguyuban PKL ya Pak? Ya. Kalau nggak salah paguyuban gotong royong ya? Iya. Apakah Bapak juga ikut dalam paguyuban tersebut? Ikut, mulai awal di dalam saya ikut terus. Lepas itu karena apa ya, akhirnya kan saling cari keamanan sendiri, gitu. Keamanan sendiri-sendiri. Terus koperasi juga, bayar, ada yang pinjam. Terus lama tidak mengembalikan, akhirnya juga buyar juga. Ketuanya Pak D itu, Mak itu ketuanya dulu. Saya kebetulan sekretaris, terus sing bendaranya sebelah Mak itu. Hanya itu, tidak banyak dulu, tidak banyak, tidak seperti sekarang itu tambah. Karena akan menjadi kumuh. Sekarang kumuh, sekarang penuh. Bapak sendiri sudah dengar belum kalau misalnya ada isu penggusuran PKL Srikana? Ya, saya sendiri belum dengar, ya belum ada edaran memangnya. Tetapi menurut saya kalau ada fasilitas seperti teman-teman mahasiswa ini, apa salahnya? Ya kalau kita siap-siap kan, kan pasti itu. Suatu saat pasti ada penggusuran. Hanya saja kalau ada penggusuran kita sudah siap, maksudnya ya kalau bisa kita yang digusur tidak rugi ya, terus kita bisa diatur gitu loh, jadi masih bisa berjualan, masih bisa negosiasi gitu loh. Jadi yang dikatakan kalau misalnya ada penggusuran, Bapak nggak apa-apa asalkan ada solusi yang Iya gitu, nggak apa-apa, memang kita salah, memang kita di sini tidak ada izin, ya legowo ya nggak apa-apa, cuma ada solusi untuk cari yang baru dengan tempat yang baru, dengan diatur yang rapi, kalau bisa juga dikatakan
PKL yang baru, tempat yang baru. Iya, gitu. Nah, misalnya dipindahkan tempat nih Bapak, terus ada biaya sewa per bulannya, kira-kira Bapak keberatan tidak? Ya sangat setuju sekali. Karena apa? Ya karena memang kita ini cari nafkah juga mestinya harus ada biaya juga gitu loh. Jadi saya setuju, ya cuma difasilitasi oleh pemerintah, khususnya kecamatan, UNER, fasilitasi gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin ada sewa ya, tiap bulan. Yang penting tempatnya itu dibangunkan atau dikasih fasilitas. Tinggal kita menempati, tetapi nanti disuruh nyewa atau gimana setuju sekali. Gitu. Andai kata nih Pak, jadi kayak direlokasi, dikasih tempat, otomatis kan ada pembagian tempat juga kan Pak. Jadi antar PKL itu tempatnya ukurannya sama kan, sebenarnya Bapak ini ukurannya kan ya lumayan. Iya Pak. Iya. Itu Bapak kira-kira keberatan nggak? Oh, justru saya menghendaki sama teman-teman ya, atau saya menghendaki memang harus dibagi yang sama gitu loh. Yang penting tempatnya satu tempat dibagi yang sama. Seperti itu, saya sangat setuju. Mungkin Bapak ada pesan atau harapan itu Bapak yang ingin Bapak sampaikan? Saya kira pesan saya itu tadi, karena saya masih istilahnya sehat ya menghendaki kerja jualan ini bisa terus ditempatkan yang aman ya, ditempatkan yang aman, dan tempat yang baru ini bisa dikelola mungkin oleh pemerintah, jadi bisa tempat ini bisa sewaktu-waktu dilihat, nanti bisa bersih, bisa rapi gitu loh. Pesan saya seperti itu.